Halo semua, balik lagi di channel Teraokun. Sebelum pembahasannya dimulai, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Buat kalian yang mau informasi tambahan soal SBS atau databook, kalian bisa follow Instagram Teraokun. Di sana admin akan memposting soal SBS, databook, dan berbagai teori singkat. Sekarang lanjut ke pembahasan. Bocoran One Piece Chapter 1154 telah muncul di berbagai forum. Dalam video kali ini, channel Teraokun akan menjelaskan berbagai hal menarik pada chapter kali ini. Chapter ini berjudul Tidak Bisa Mati. Cerita dalam chapter terbaru ini akan mengungkapkan berbagai hal penting yang selama ini menjadi misteri yang menarik. Tapi sebelum itu, diperlihatkan kembali kilas balik menarik yang terjadi di Elbaf pada masa lalu. Seperti yang kita tahu, pada masa lalu Big Mom yang masih kecil sempat menimbulkan masalah besar di salah satu desa di Pulau Elbaf. Setelah insiden Big Mom itu terjadi, entah mengapa Elbaf terus-menerus dilanda bencana besar. Di negeri itu terjadi kebakaran, badai, bahkan kelaparan massal. Para warga harus menghadapi masalah silih berganti yang membuat kehidupan mereka menjadi sulit dan mengkhawatirkan. Kemudian, ketika banyak raksasa sudah putus asa akan kondisi negeri itu, mereka berniat menghabisi Ida dan Hajrudin. Seperti yang diceritakan dalam chapter sebelumnya, Ida merupakan raksasa dari luar Elbaf yang menjadi cinta pertama Harald, sehingga mereka pun dikaruniai Hajrudin sebagai seorang putra. Namun, karena Ida berasal dari luar Elbaf, Harald tidak bisa menikahinya secara resmi karena terhalang tradisi Elbaf, sehingga Harald pun dijodohkan dengan Estrida yang kemudian menjadi ibu dari Loki. Kembali ke soal Ida dan Hajrudin, entah mengapa para raksasa Elbaf berniat menghabisi mereka berdua. Berhubung banyak raksasa yang masih percaya dengan mitos dan tahayul, mungkin saja mereka mengira bahwa salah satu faktor mengapa hal buruk terus terjadi di Pulau Elbaf, selain karena kutukan Loki juga karena hubungan terlarang dari Raja Harald dan juga Ida. Sebab Ida yang tidak memiliki darah keturunan Elbaf tidak seharusnya menjalin hubungan dengan raja dari negeri itu. Untung saja, misi jahat dari para raksasa tersebut tidak berhasil, sebab Raja Harald pulang tepat waktu dari perjalanan panjang di luar negeri Elbaf. Dengan begitu, Harald pun menggagalkan aksi mereka yang mencoba menghabisi Ida dan Hajrudin. Bahkan sang raja pun membawa bantuan untuk mengatasi berbagai masalah yang sedang terjadi. Nah, inilah manfaatnya bila membuka diri untuk menjalin hubungan baik dan kerjasama dengan pihak luar Elbaf. Sebab apabila ada masalah, Harald bisa meminta bantuan. Setelah kekacauan mereda, Ida membuka bar di dunia bawah. Mungkin inilah bar pelabuhan yang masih ada sampai sekarang ini, tapi telah dikelola oleh orang lain secara turun-temurun. Sementara itu, pada momen tersebut, Estrida sudah meninggal karena suatu penyakit sejak Harald masih berlayar di luar negeri Elbaf. Jadi dapat disimpulkan bahwa Raja Harald bisa pulang tepat waktu untuk menolong Ida, tapi Raja Harald tidak ada di Elbaf untuk menemani Estrida di akhir hayatnya. Ini cukup miris karena justru istri resmi Harald yaitu Estrida mati tanpa sempat ditolong oleh Harald, sedangkan Ida yang bukan istri resminya malah sempat ditolong oleh Harald. Beralih ke kilas balik 56 tahun yang lalu, saat itu Raja Harald sempat mendatangi referee yang diselenggarakan di Marijois. Jadi referee ini merupakan kegiatan yang sudah ada sejak lama dan dilakukan setiap 4 tahun sekali untuk membahas berbagai isu penting yang terbilang berskala global. Namun walau Harald sebagai sang Raja Elbaf sudah bersedia untuk membuka diri dalam mengikuti kegiatan tersebut, pemerintah dunia hanya mengabaikannya. Entah apa yang salah dari itu, tapi yang jelas sudah sejak lama pihak pemerintah dunia tidak suka dengan Elbaf. Mungkin ini berkaitan dengan Dewa Matahari Nika yang berasal dari legenda negeri Elbaf, yang mana memang sosok dewa itu adalah musuh pemerintah dunia, terutama musuh besar Imsama. Jadi pihak pemerintah dunia menganggap bahwa para penduduk Elbaf adalah keturunan Nika, yang berarti mereka adalah musuh alami. Menurut admin Teraokun, sebenarnya pemerintah dunia ini sangat pelin-pelan. Dulu saat di referee, mereka mengabaikan Harald yang merupakan perwakilan dari kerajaan Elbaf. Tapi sekarang, seperti yang kita tahu, Imsama beserta Ksatria Suci malah mau mengambil alih Elbaf. Pemerintah dunia ini seolah bertindak acuh kepada Elbaf, tapi sebenarnya butuh. Setelah referee 56 tahun yang lalu itu berakhir, Harald pun kembali ke Pulau Elbaf. Di sana, dia berbincang dengan Jarl. Jarl menceritakan kepadanya soal kelompok pembuat kapal yang bernama Galeila. Kelompok itu terdiri dari para raksasa, baik itu raksasa kuno maupun raksasa biasa. Mereka memiliki kemampuan yang sangat hebat dalam hal membuat kapal, tapi selalu ada saja gerakan pemerintah dunia yang akan menangkap mereka.
Menariknya, nama Galela ini mirip seperti Galela Company yang kita kenal dalam Arc Water 7. Ada kemungkinan Galela Company terinspirasi dari kelompok raksasa pembuat kapal bernama Galela itu. Kita juga tahu bahwa senjata kuno Pluton sebagai kapal perang yang luar biasa diciptakan di Water 7 pada masa lalu. Bisa jadi pencipta dari Pluton itu adalah pendahulu atau leluhur dari para raksasa dalam kelompok Galela tersebut. Dengan adanya informasi ini, bisa kita simpulkan bahwa dulu senjata kuno Pluton dibuat oleh para raksasa dalam kelompok Galela terdahulu. Nah, berhubung Franky sudah menghafal cetak biru Pluton, maka di masa depan nanti dia akan memimpin pembuatan senjata kuno Pluton yang baru, dibantu oleh Galela Company yang dikelola oleh Iceberg. Tentu bantuan dari raksasa Elbaf juga dibutuhkan, karena lebih efisien jika pembangunan senjata kuno dibantu oleh para raksasa Elbaf. Memang saat ini senjata kuno Pluton sudah ada dan tersembunyi di negeri Wano. Namun senjata kuno Pluton di Wano Kuni itu berpotensi direbut oleh pihak lain, karena memang informasi soal itu sudah cukup tersebar ke berbagai pihak. Dengan kata lain, di perang akhir nanti akan ada dua senjata kuno Pluton, yaitu Pluton lama dan juga Pluton yang baru. Kembali menyoroti kisah masa lalu di negeri Elbaf, Loki rupanya dibesarkan oleh adik dari Estrida. Sayangnya, sang pangeran itu tidak diperlakukan dengan baik karena dia sering mendapat siksaan dari adik Estrida itu. Jadi masa lalu Loki memang penuh dengan penderitaan dan penolakan. Mulai dari dia dibuang oleh ibunya saat masih bayi, bahkan setelah beranjak anak-anak pun, dia selalu disiksa oleh adik dari ibunya. Sementara itu, Raja Harald fokus pada pembangunan Elbaf yang banyak mengalami kerusakan akibat berbagai bencana yang Admin Traukun bahas tadi. Sepertinya Harald tidak tahu perlakuan adik Estrida yang begitu buruk kepada Loki, karena dia sendiri juga sedang sangat sibuk. Jika Harald tahu bahwa Loki disiksa, tentu dia akan menyelamatkan Loki, karena bagaimanapun juga Loki itu adalah putra keduanya. Namun sayangnya, kesibukan Harald sebagai Raja Elbaf membuatnya tidak bisa melihat keadaan Loki, karena memang keadaan Elbaf saat ini sangat genting dan sedang dilanda berbagai kekacauan besar. Melompat ke 46 tahun silam, Loki sudah mulai tumbuh menjadi anak yang aktif dan juga nakal. Dia membawa beberapa hewan buas dari dunia bawah, kemudian melepaskan hewan-hewan itu di dunia matahari sehingga terjadi kekacauan besar di desa-desa yang ada di sana. Namun dalam kekacauan itu, Loki bisa melihat bagaimana anak-anak raksasa saling membantu dengan Hajrudin untuk mengatasi masalah tersebut. Di sini Loki merasa semakin kesepian. Dia menyadari bahwa dirinya benar-benar sendirian. Jadi di balik kenakalan Loki itu ada kehampaan di dalam hati kecilnya. Mungkin dia hanya ingin mencari perhatian yang selama ini tidak dia dapatkan. Karena itulah dia berbuat hal-hal yang nakal. Itu semua didasari oleh penolakan dan penyiksaan yang selama ini dia dapatkan. Loki hanya ingin ada seseorang yang mau menerimanya. Dan seperti yang kita tahu, orang pertama yang menerima Loki adalah Luffy. Sebab beberapa chapter yang lalu, ketika Loki sudah pulih setelah makan banyak daging, Luffy sempat merekrut Loki ke dalam kelompoknya. Sebenarnya di momen itu, orang-orang di sekitar seperti para kru Luffy protes dengan tindakan Luffy dalam merekrut Loki itu. Bahkan Loki sendiri pun kaget dan refleks bilang tidak ingin menjadi bawahan dari Luffy. Namun justru untuk momen inilah latar belakang Loki yang kesepian itu dibangun. Dari saat masih bayi, dia selalu mendapat penolakan, penyiksaan, dan juga kesepian. Nah kini ketika dia bertemu dengan Luffy, Luffy adalah orang pertama yang akan menghilangkan rasa kesepian Loki itu. Entah nanti Loki benar-benar akan menjadi kru Luffy atau hanya sekedar aliansi saja, yang jelas Loki akan pisah kapal dengan Luffy dan kawan-kawan, karena tentu kapal Tosansani tak akan muat jika dinaiki Loki. Kembali menyoroti kilas balik 46 tahun yang lalu, bajak laut Rox datang ke Pulau Elbaf. Sebek muncul di dunia bawah dan secara kebetulan bertemu dengan Loki di tempat tersebut. Dia pun bertanya apakah betul mereka sedang berada di Elbaf dan apakah Raja Harald sedang berada di sana juga. Sepertinya kedatangan bajak laut Rox inilah yang juga sempat muncul dalam kilas balik singkat Loki beberapa waktu yang lalu. Yang mana pada saat itu, Loki kecil sempat ingin bergabung ke dalam bajak laut Rox, tapi mendapat penolakan, bahkan dia sempat dihajar oleh Rox di Sebek. Jadi sekarang terungkap bahwa alasan Sebek mendatangi Elbaf karena dia mencari Raja Harald. Mengapa Sebek bisa mengenal Harald? Sebab 56 tahun yang lalu mereka berdua bertemu saat referee sedang berlangsung. Lagi-lagi muncul misteri baru tentang masa lalu Sebek. Entah mengapa orang itu bisa mendatangi referee di Marijois.
Di sini diceritakan juga bahwa tak lama setelah pertemuan Sebek dan Harald di Reverie, Sebek menghabisi salah satu admiral angkatan laut pada masa itu. Dari sanalah dia pun menjadi buronan besar. Kekuatan yang dimiliki oleh Sebek memang luar biasa karena dia mampu mengalahkan bahkan menghabisi salah satu admiral pada masa lalu. Tak heran banyak sekali orang kuat yang mengakui kehebatannya. Entah siapa admiral pada masa lalu yang dihabisi oleh Sebek itu, namun tentu admiral itu satu angkatan dengan Garp dan Sengoku. Sebab memang Garp dan Sengoku satu angkatan juga dengan Rox di Sebek. Fleet admiral pada era itu adalah Kong, yang mana berarti yang dibunuh oleh Sebek ini adalah salah satu dari 3 admiral di bawah naungan Kong. Tentu, admiral pada era itu sangat kuat, karena angkatan Garp dan Sengoku saat masih muda memang adalah masa-masa di mana angkatan laut sedang sangat berjaya. Terbunuhnya seorang admiral di tangan Rox di Sebek membuat nama Sebek semakin menakutkan di mata para angkatan laut di era itu. Perlu diingat bahwa insiden terbunuhnya seorang admiral di tangan Rox di Sebek terjadi sebelum insiden God Valley. Jadi di momen itu, Garp belum pernah bertemu secara langsung dengan Rox di Sebek. Kembali menyoroti bajak laut Rox yang mendatangi Elbaf, wujud dari Rox di Sebek akhirnya diperlihatkan dengan jelas. Hal itu pun membuat misteri besar tentang seperti apa wajahnya terungkap sepenuhnya. Sebek juga memiliki rambut yang unik karena rambutnya mempunyai 2 warna. Lalu hal paling menarik yang terkonfirmasi di sini adalah siapa anak dari Rox di Sebek. Seperti teori populer yang beredar selama ini, anak dari sang legenda itu adalah Marshal Ditich alias Kurohige. Tak heran para penjahat besar seperti Katarina Devon mau tunduk kepada Kurohige, karena Kurohige memiliki garis keturunan yang spesial, yaitu keturunan langsung dari sang legenda Rox di Sebek. Menjadi anak dari Rox di Sebek memang layak untuk membuat Kurohige dianggap sebagai pemilik garis keturunan spesial, karena Sebek merupakan legenda dalam dunia kriminal. Ini juga menjawab pertanyaan mengapa Kurohige sangat ingin menguasai Pulau Hachinosu, tempat di mana bajak laut Rox pertama kali terbentuk dulu. Dia pun menamai kapal utamanya dengan nama Saber of Sebek, atau yang bisa diartikan sebagai pedang Sebek. Hal ini bukan hanya karena kekaguman terhadap sosok Sebek, melainkan karena orang itu adalah ayahnya sendiri. Kemudian, mengapa tidak ada marga Rox dalam nama Kurohige? Itu karena dia memilih untuk memakai marga dari ibunya, yaitu keluarga Marshall. Ini mirip seperti yang dilakukan oleh Ace, tapi alasannya jelas sangat berbeda. Kurohige tidak mau memakai nama Rox bukan karena membenci ayahnya itu, melainkan karena dia tidak mau menarik perhatian pada masa lalu. Sebab jika pemerintah dunia dan angkatan laut tahu bahwa dia adalah anak dari Rox di Sebek, maka nasibnya bisa berada dalam bahaya besar karena akan diburu besar-besaran. Fakta menarik soal orang tua Kurohige ini pun membuat admin Traokun teringat soal bajak laut Shirohige dulu. Jadi dulu di atas kapal Shirohige ada 2 anak dari 2 sosok legenda, yaitu Ace yang merupakan anak dari Goldie Roger dan juga Teach yang merupakan anak dari Rox di Sebek. Soal Ace yang merupakan anak dari Roger memang telah diketahui oleh Shirohige. Sedangkan soal Teach yang merupakan anak dari Sebek, entah apakah Shirohige tahu atau tidak. Tapi anak siapapun mereka itu sama sekali bukan hal penting bagi Shirohige. Sebab menurutnya semua orang adalah anak lautan, dan ketika mereka naik ke kapalnya untuk menjadi kru, maka orang-orang itu akan menjadi anak-anak dari Shirohige. Sangat miris juga ketika kita mengingat kembali bahwa Shirohige dibunuh oleh anak dari kaptennya dulu, karena Marshal Ditich sebagai anak dari Rox di Sebek adalah orang yang membunuh Shirohige di detik-detik terakhir, bahkan sampai mengambil kekuatan buah iblisnya juga. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1154. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya. Gue Toraokun, Shambles.